warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Tazkiyatul Amalia, Nurhaliza, Sugiono, dan saya sendiri Husnia. Visa Jerman dilakukan Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan OECD setiap 3 tahun, di antara 37 negara, kemudian ditambah 42 negara, mitra dagang dan mitra ekonomi. Survei terbaru memuat data-data dengan tahun 2018. Jerman menduduki peringkat 20 dengan skor 498. Kemudian adapun tujuan dari sistem pendidikan yang ada di Jerman. Sesuai dengan Konstitusi Grand Gazette, 5 Republik Federal Jerman adalah sebuah republik, sebuah demokrasi, sebuah federal. Secara sosial konstitusional adalah negara bagian yang bertanggung jawab dengan konstitusi pendidikan yang menjamin kebebasan untuk seni dan ilmu pengetahuan, penelitian dan mengajar, kebebasan untuk percaya, meyakini dan menyatakan suatu agama, kebebasan untuk memilih sebuah tempat tinggal dan tempat belajar atau pelatihan. Kemudian, tujuan pendidikan di Jerman ditentukan oleh undang-undang. Yang pertama, untuk membentuk individu yang maju secara fisik, kemudian untuk membentuk manusia yang kreatif secara sosial yang memiliki minat terhadap matematika dan ekonomi. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai visa Jerman dan tujuannya. Kemudian akan dilanjutkan oleh saudara kita, Tazkiyatul Amalia. Yang pertama, prasekolah atau TK. Prasekolah di Jerman atau Kinderkrippe bisa diikuti oleh seorang anak sejak berusia 3 tahun. Anak-anak akan dioptimalkan kemampuan motoriknya seperti di kebanyakan negara lain. Jenjang ini tidaklah wajib. Setelah Kinderkrippe, seorang anak akan dimasukkan ke kindergarten atau taman kanak-kanak. Jika Kinderkrippe hanya akan diberikan selama 30 jam per minggu, maka kindergarten akan dilakukan selama 38 jam per minggu. Nah, yang kedua, sekolah dasar. Sekolah dasar di Jerman umumnya dilakukan hanya dalam waktu 4 tahun saja, yaitu dimulai kelas 1 hingga kelas 4. Meskipun begitu, Berlin tetap menerapkan pendidikan dasar sekolah selama 6 tahun. Pada kelas 1 hingga kelas 3, seorang siswa akan diberikan penilaian kualitatif, dan baru pada kelas 4 akan diberikan penilaian angka berupa angka setiap tingkatan. Hanya mengatakan seorang siswa akan mendapat pendidikan selama 38,5 jam per minggu. Nantinya ketika seorang murid sudah berada di kelas 4 atau akhir jenjang sekolah dasar, pihak sekolah akan memberikan ulasan kepada orang tua dan siswa untuk menentukan kemana jurusan pendidikan yang tepat diambil. Kemudian yang ketiga, sekolah menengah. Terdapat 2 jenis sekolah menengah di Jerman, yaitu Hauptschule dan Realschule. Kedua jenis sekolah menengah tersebut sama-sama memberikan pelajaran umum seperti matematika dan IPA. Akan tetapi ada pelajaran tambahan yang berbeda. Sekolah menengah Hauptschule adalah sekolah menengah yang memberikan pengajaran tambahan berupa pengetahuan, mesin, dan perkayuan. Sementara sekolah menengah Realschule akan memberikan pelajaran tambahan mengenai keterampilan dan kearsipan. Dua jenis sekolah menengah tersebut akan ditempuh selama 4 tahun, yaitu kelas 5 hingga kelas 8 atau kelas 7 hingga
ke kelas 10. Jika di Berlin, bagi siswa Hauptschule biasanya akan melanjutkan Ausbildung, dan bagi siswa Realschule akan melanjutkan ke Gymnasium. Selain langsung ke gimnasium, seorang siswa juga dapat mengambil tingkatan Berufsschule, yaitu sekolah sambil kerja. Kemudian yang keempat, gimnasium. Sekolah gimnasium sebenarnya bukan termasuk ke dalam jenjang yang pasti kapan pengambilannya. Jenjang ini dapat diikuti oleh seorang siswa sejak lulus sekolah dasar ataupun setelah lulus dari sekolah menengah Realschule. Umumnya gimnasium akan ditempuh selama 8 hingga 9 tahun, yaitu dari kelas 5 hingga kelas 12 atau kelas 13. Jenjang ini akan mengarahkan siswa pada tes abitur, yaitu tes sebagai syarat masuk kuliah. Bagi seorang siswa yang menginginkan kuliah, bisa juga mengambil sekolah Gesamtschule atau sekolah campuran. Dalam sistem ini, seorang siswa akan mendapat pendidikan Hauptschule atau Realschule dan gimnasium dalam satu gedung. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, kuliah. Jenjang perkuliahan di Jerman tidak berbeda dengan perkuliahan di banyak negara lain. Mereka menerapkan tingkatan sarjana, magister, dan doktor dengan waktu tempuh yang juga relatif sama. Kebijakan yang begitu terkenal di Jerman mengenai perkuliahan ini adalah mengenai pembebasan biaya kuliah tingkat bachelor untuk semua mahasiswa, termasuk mahasiswa internasional. Meskipun begitu, negara bagian Baden-Württemberg tidak menerapkan kebijakan itu. Pembebasan biaya kuliah untuk tingkat bachelor membuat banyak di Jerman menjadi kekurangan dana untuk membangun fasilitas baru. Hal ini yang membuat universitas di Jerman menjadi sulit memperbaiki peringkat dunia. Untuk kurikulum sistem pendidikan yang digunakan di Jerman, materi-materi pendidikan negara bagian menentukan kurikulum mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mereka melakukan itu melalui 3 jenis instrumen, yaitu yang pertama, tabel yang menguraikan jumlah jam belajar per minggu serta mata pelajaran sesuai dengan grade dan jenis sekolah. Yang kedua, pedoman kurikulum. Yang ketiga, pemberian bimbingan, penulisan dan pengadaan buku teks. Secara umum, kurikulum pendidikan Jerman dapat diformulasikan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan umum kurikulum ditentukan oleh peraturan sekolah atau sering dinyatakan pada muka 5 suatu keputusan. Sedangkan tujuan khusus diterbitkan dalam kaitannya dengan pedoman kurikulum. Yang kedua, silabus, rekomendasi, metode mengajar, dan model rencana pelajaran diputuskan oleh Kementerian Negara. Nah, yang ketiga, mengenai buku teks, tidak ada yang dapat dipakai tanpa ada persetujuan dari Kementerian Negara bagian, dan guru boleh menggunakannya sejauh terdapat dalam daftar rekomendasi buku yang sah. Dan untuk yang terakhir, metode mengajar bukan teacher center tetapi student center yang sifatnya open instruction, murid belajar atas dorongan diri sendiri. Nah, dan untuk sistem penilaian hasil belajar peserta didik di Jerman. Sistem pendidikan di Jerman, sistem penilaian atau evaluasi yang dilaksanakan di Jerman berkisar pada rentan 1-6. 1 untuk nilai yang terbaik dan 6 untuk nilai yang terburuk. Penilaian berdasarkan ujian tertulis dengan kontribusi ujian lisan lazim dilakukan di semua level pendidikan. Jika dianggap tidak memenuhi standar, siswa dapat mengulang kelas yang sama. Pada umumnya, guru merupakan pihak yang paling menentukan dalam penilaian siswa. Pada akhir masa pendidikan menengah, siswa yang dianggap telah memenuhi standar mendapatkan sertifikat atau ijazah.
Negara Jerman adalah salah satu negara maju di benua Eropa karena karakteristik sebuah negara maju dapat dilihat dari pendapatan per kapita, pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan masyarakat, hingga penguasa iptek, dan Jerman mampu mencapai itu karena ada beberapa keunggulan Jerman yang diakui oleh dunia, yaitu dari sektor ekonomi, teknologi, atau iptek. Selain itu, Jerman telah lama dikenal sebagai pemimpin dunia dalam inovasi sebagai bidang iptek. Negara ini menjadi rumah bagi sederet universitas terkemuka di dunia dan berbagai lembaga penelitian bidang teknik informasi, medis, dan manufaktur. Kemudian yang ketujuh adalah setiap negara memiliki prinsip untuk mencerdaskan putra-putri bangsanya, dan beberapa negara menerapkan sistem pendidikan dengan efisiensi tinggi supaya sumber daya manusia di negaranya berdaya jual di dunia internasional. Semakin baik sumber daya manusia, tingkat pendidikan asal negaranya akan semakin diakui oleh dunia. Dan sistem pendidikan di Jerman terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu pendidikan dasar, kemudian pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar di Jerman mulai dari 6 tahun hingga berlangsung selama 4 tahun. Setelah itu siswa dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah, yaitu yang terdiri dari 3 jenis sekolah yang menawarkan program berbeda. Sekolah menawarkan program akademik yang ketat yang menyiapkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi di Jerman terdiri dari universitas dan politeknik, di mana siswa dapat memperoleh gelar sarjana atau magister. Sekian dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.